Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dibilang dokter? Kan dokter, suster, ya kan, perawat, pasien dan gejala dalam hidup, ya kan. Kalau dokter lah itu kan dokter lah, dokter itu kan dokter rasa. Kalau dokter itu kan dokter untuk memeriksakan dalam kehidupan hamba-hambanya yang lagi diperiksa, ya kan. Seperti baginda Nabi diturunkan Al-Quran, diperiksa semua dalam juntrungannya Al-Quran oleh baginda Nabi, bakal umatnya diperiksa, diteliti oleh baginda Nabi. Makanya baginda Nabi disuruh ngaji waktu sama malaikat Jibril, baca di Muhammad, bacalah Muhammad, sebutlah nama Allah SWT 3 kali. Sebut nama Allah 3 kali, bisa baca di dalam Al-Quran, dipelajarin oleh baginda Nabi Rasulullah SAW Al-Quran untuk menyebarkan untuk umatnya, untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dipahami bakal dunia dan akhiratnya Al-Quran. Makanya di bulan-bulan suci Ramadan harus baik-baik mengerjakan mengaji dan beribadah kepada Allah SWT dan hal yang bermanfaat di bulan-bulan suci Ramadan. Makanya yang namanya dokter itu kan dokter setera untuk menjalankan perintah dan kewajibannya di bulan suci Ramadan. Namanya juga dokter lah menjalankan kewajiban di bulan-bulan suci Ramadan, ya kan. Atau itu pergi haji, atau pergi umroh, atau pergi hal yang bermanfaat. Makanya dokter itu dokter untuk memeriksa diri di dalam kebaikanmu sendiri yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kalau suster itu kan setelah kamu menjalankannya hal yang bermanfaat, setelah kamu untuk menjalankan beribadah kamu, untuk mengaji, untuk berzikir, untuk berselawat, untuk berkebaikan, kan setelah kamu untuk menjalankan perintahnya Allah SWT di bulan-bulan suci Ramadan. Makanya di bulan-bulan suci Ramadan kita butuh juga suster itu untuk menjalankan perintah dan kewajibannya Allah SWT dan Rasulnya. Makanya kita butuh suster itu kamu untuk beribadah kepada Allah dan penuh kewajiban. Dan suster itu kamu untuk menjalankan mengaji, untuk kamu menjalankan mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qurannya. Dan suster itu kamu untuk berzikir mengingat Allah SWT. Setelah kamu untuk berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Setelah kamu untuk mengerjakan kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kan suster itu kamu untuk menjalankan kewajibanmu. Yang namanya suster itu untuk menjalankan kewajibanmu. Kalau yang belum bisa kewajiban, ya dengan sekedar apa aja bisa di bulan-bulan suci Ramadan. Suster itu, ya kan, apa. Dan kita butuh juga perawatan dalam hidup, ya kan. Kalau di bulan-bulan suci Ramadan kita harus butuh perawatan dalam kehidupan. Kalau di rumah sakit kan kita harus juga butuh perawatan di rumah sakit. Begitu juga di bulan-bulan suci Ramadan yang penuh hikmah dan penuh bermanfaat dan penuh rahmatnya kasih sayangnya Allah SWT, kita juga butuh perawatan juga di dalam bulan-bulan suci Ramadan. Makanya kita butuh perawatan di bulan-bulan suci Ramadan. Kita lagi sehat nih, diperbaiki sehatnya di sini, dimanfaatkan ruang-ruangnya untuk butuh perawatan. Rawatlah di dalam sholatmu, dan rawatlah di dalam mengajimu, dan rawatlah di dalam berzikirmu, dan rawatlah untuk bersahabat dengan baginda Nabi, dan rawatlah dengan hal yang bermanfaat, itu kebaikan, atau itu untuk berbagi, untuk sesama, untuk menolong. Itu kan perawatan itu kan, perawatlah dalam dirimu selagi kamu sehat, ya kan. Merawatlah dirimu selagi kamu sehat, dipergunakan sehatnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengaji, untuk berzikir, untuk berselawat, untuk kebaikan yang bermanfaat di mata Allah,
di mata Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Makanya kita butuh perawatan di bulan-bulan suci Ramadan. Kita butuh perawatan di bulan-bulan suci Ramadan. Makanya kita rawat nih diri kita sendiri nih, selagi kita masih sehat, ya kan, dipergunakan sehatnya nih di bulan-bulan suci Ramadan. Makanya butuh perawatan dalam hidup. Kalau tidak punya perawatan dalam hidup, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Makanya kita rawat diri kita sendiri, ya kan, untuk menjaga keluarga. Rawatlah keluargamu, ya kan, rawatlah keluargamu, atau rawatlah saudaramu, rawatlah orang tuamu, rawatlah berzikirmu. Kan banyak yang namanya rawat, ya kan. Rawatlah di dalam doa-doamu, dan rawatlah di dalam mengajimu, dan rawatlah di dalam berzikirmu, dan rawatlah di dalam berselawat dengan baginda Nabi, dan rawatlah dengan hal yang kebaikan. Rawatlah orang tuamu, dan rawatlah keluargamu, dan rawatlah kerabat-kerabatmu, dan rawatlah hal yang bermanfaat kebaikan. Kita harus butuh dan perawatan. Makanya di bulan-bulan suci Ramadan yang penuh indah dan penuh rahmatnya dan penuh kasih sayang, kita rawat dan kita jaga sebaik-baiknya keluarga, atau itu orang tua, ya kan, atau itu keluarga kita, ya kan, atau itu ibu kita, apa adik kita, ya kan, kita rawat di bulan-bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayangnya, ya kan. Kalau pasien itu kan, pasien kan kalau datang di ambulan, pasienkanlah, kasihanlah, ya kan, kasihanlah itu, kasihan pasiennya kan, kasihanlah dalam hidupmu, untuk berbagi di bulan-bulan suci Ramadan, ya. Kalau kita punya sedikit, sangat sedikit, namanya juga pasien lah itu kan butuh pertolongan, ya kan. Pasienkanlah semua di dalam bermanfaat di bulan-bulan suci Ramadan. Pasien itu gejalanya banyak, pasienkanlah dan siakanlah di bulan-bulan suci Ramadan, atau itu berbagi, buka bersama, kan. Pasienkanlah, buka bersama, ya kan. Pasienkanlah untuk berbagi, itu yang namanya pasienkanlah untuk di bulan-bulan suci Ramadan. Pasti harus tahu dah yang namanya pasienkanlah di bulan-bulan suci Ramadan. Tentukanlah untuk berbuka, untuk berbagi dengan sesama, itu kan pasienkanlah. Kasihanlah, namanya itu kasihanlah untuk membantu sesama. Yang namanya kasihanlah untuk berbagi sesama, namanya kasihan, tapi pasienkan. Itu yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Yang terakhir ini adalah gejalamu sendiri untuk tidak mau beribadah kepada Allah, gejalamu sendiri tidak mau mengaji kepada Allah Subhanahu wa taala, gejalamu sendiri tidak mau berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala, kesalahanmu sendiri tidak mau bersalawat dengan Nabi Muhammad SAW, gejalamu sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan yang diajarkan baginda Nabi SAW. Kan gejala itu adalah gejalamu sendiri. Mengapa kau buat maksiat? Mengapa kau buat keburukan? Mengapa kau buat kejahatan? Mengapa kau buat maksiat? Itu kan gejalamu sendiri. Gejalamu itu kan gejala kerusakanmu sendiri, ya kan. Gejala kerusakan gejalamu sendiri. Mengapa kamu tidak mau beribadah kepada Allah? Itu kan kalau yang namanya sakit kan butuh gejalanya. Gejala hidup itu kamu sendiri yang gejalani. Makanya yang namanya gejala itu gejala kamu sendiri yang rusak dirimu sendiri, ya kan. Kamu buat bermaksiat, kamu buat bermasalah, itu adalah gejala, namanya gejala hidupmu sendiri. Kalau tidak mau ikutin perintahnya Nabi Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kesalahanmu sendiri. Namanya gejala itu kan gejala kesalahanmu sendiri, tidak mau beribadah kepada Allah, kesalahanmu sendiri tidak mau mengaji kepada Allah, kesalahanmu sendiri tidak mau berzikir ingat Allah, kesalahanmu sendiri tidak mau bersalawat dengan baginda Nabi, gejalamu sendiri tidak mau berbagi dengan sesama, itu kan gejalamu sendiri tidak mau beribadah kepada Allah, gejalamu sendiri tidak mau mengaji, gejalamu sendiri tidak mau berzikir, gejalamu sendiri tidak mau berselawat, gejalamu sendiri tidak mau hal kebaikanmu sendiri. Itu yang namanya gejala, penyakit gejala tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi kita sehat di bulan-bulan suci Ramadan, dipergunakan sehatnya,
ya kan, dipergunakan hal yang bermanfaat yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Di bulan-bulan yang indah ini yang penuh rahmat dan penuh kasih sayang, kita kerjakanlah yang sesuai diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW yang bermanfaat. Kita juga harus butuh perawatan dalam hidup, ya kan, yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Ya kalau yang sudah berumah tangga kan tahu, ya kan, butuh perawatan dengan istri, ya kan, kalau nyaur dibangunin, ya kan butuh gejala butuh perawatan, ya kan, butuh perawatan kita, ya kan. Kalau yang udah berumah tangga kan butuh perawatan buka kan, ada istri, butuh sahur ada perawatannya istri, ya kan. Begitu juga suami, ya kan, ada perawatannya juga buat istri dan anak, ya, butuh perawatan semua dalam hidup. Makanya kita harus sesuaikan yang diajarkan baginda Nabi, perawatan itu lebih penting, yang bermanfaat. Makanya selagi sehat dipergunakan sehatnya, atau rawatlah orang tuamu, dan rawatlah keluargamu, dan rawatlah kerabat-kerabatmu, dan rawatlah hal yang bermanfaat yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.